Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, memudahkan jalan kepada Allah. Jalan karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Di Kalvari. Di Kalvari.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat, jauh ke dalam betapa besar kasih, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau Terima kasih buat salibmu. Kau telah pulihkan setiap kau ingat lagi. Terima kasih Yesus. Segenap hati kita katakan, jauh ke dalam, Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. segenap hati bersama-sama nyatakan, Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. betapa besar kasih Yesus buat kita sebesar. Kita yang tidak layak dilayakkan masuk ke hadirat-Nya. Mari segenap hati kita datang menyembah, segenap hati kita sembah Tuhan, naikkan pengagungan kita kepada-Nya. Kepadamu ya Tuhan.
kasih Tuhan buat salib. Yesus. Kami terima kesetiaan. Kau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Engkau mengenal setiap nama kami. Engkau melukiskan setiap wajah kami, Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernahkah memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Bersama-sama katakan, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Bagi-Mu Tuhan segala pujian,
salib-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Father, can't you hear me now? I'm feeling like I've let you down. I've lost the strength and turned myself around. I really hope you hear me now. How I get so far away? What if I outrun your grace? Can you replace these broken yesterdays and promise me I'm not too late? Call me home, I want to be your own. I'm running desperately to your arms where I belong. And I know your love can turn this heart 180 degrees to bring me back to where you are. Tell me I am broken.
kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku. Terima kasih. Jalan salib-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Dan segala penyakit telah ditanggungnya. Apapun sakit kita hari, percaya Tuhan sembuhkan. Amin. Setiap perbuatan tidak benar di hadapan Tuhan, percaya hari ini darah Yesus telah menebus pikiran kita, telah menebus perbuatan kita. Bahkan hati kita sekalipun, kebusukan hati kita sekalipun, Tuhan telah hapuskan, Tuhan telah hancurkan, dan kita dilayakkan. Kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita yang sudah dimerdekakan, mari berikan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan. Begitu besar
Mari pagi hari ini, setiap pribadi boleh menaikkan doa, ucapan syukur. Buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap sakit sudah ditebus, sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Segala pikiran yang tidak benar di hadapan Tuhan, kayu salib sudah memerdekakan pikiran kita. Setiap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Yesus telah mati bagimu, menebus setiap perbuatan yang tidak berkenan, yang tidak benar. Hari ini kau sakit hati, kecewa. Hari ini kau putus pengharapan sekalipun. Satu hal saudara, Yesus telah mati di kayu salib untuk memerdekakan hatimu dari sakit hati, dari kekecewaan. Dan Yesus telah memerdekakan hatimu saat ini. Begitu besar kasih Tuhan buat kita. Begitu besar kasih-Nya buat kita. Terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Engkau yang telah memerdekakan setiap kami Tuhan pagi hari ini. Dari setiap ikatan-ikatan. Dari setiap kesakit hatian kami. Kekecewaan kami, pikiran kami. Pagi hari ini kami percaya, karena kemurahan-Mu Tuhan kami ada di tempat ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada di tempat ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kami memberikan hati kami untuk Engkau berbicara buat kami hari ini. Jadikan hari ini hari yang luar biasa Tuhan. Hari ini hari yang perlu kami ingat di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau melakukan perkara besar bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat salib-Mu, kami mengenal kebaikan. Kami ingin terus mengenal kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, pada pagi hari ini kita mengenang kembali korban Yesus di kayu salib. Bapak Ibu, besok Minggu kita juga akan mengadakan ibadah Paskah kebangkitan Yesus. Saudara, hari Minggu juga besok ada ibadah Paskah Kids, di mana jam 9 ibadah Paskah Kids akan bertema Family Day. Jadi Bapak Ibu dihimbau orang tua ikut ibadah jam 7. Atau kalau Bapak Ibu mau ikut ibadah jam 9, oke. Tapi setelah itu ya Bapak Ibu bisa langsung naik ke lantai 2 untuk sama-sama menemani anak-anaknya bermain games gitu ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, From Gethsemane to Dolorosa.
Saudara, kita akan membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Bapak Ibu, kita akan mengikuti perjalanan Yesus mulai dari Getsemani sampai Via Dolorosa. Yang pertama kita melihat di Getsemani, apa yang Yesus alami di Getsemani. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yesus di Getsemani itu, dia mengalami rasa takut dan kesedihan yang begitu rupa. Dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Pernahkah kita punya perasaan sedih yang rasanya itu sedih banget. Kayak pengen mati aja, Tuhan lebih baik mati aja. Pergumulan apa? Masalah hidup apa yang membuat hati kita sangat sedih, sangat takut, sehingga rasanya itu mau mati. Saudara, pernah tidak kita mengalami seperti ini? Waktu saya ditinggal almarhum suami, saya sedih, tapi tidak sampai seperti mau mati, tidak. Rasanya itu sedih seperti langit itu mau runtuh gitu ya. Tuhan, kayaknya itu langit ini mau ambrol ini. Gimana ke depannya aku harus membesarkan anakku? Bagaimana aku harus seorang diri menghadapinya? Itu kesedihan yang sangat sedih banget. Baru kali itu saya merasa sedih yang sedih itu seperti itu. Tapi tidak sampai seperti yang Yesus alami itu sampai mau mati rasanya. Tidak sampai segitunya, saudara. Sedih itu yang sedih. Rasanya itu langit runtuh. Tapi belum sampai ke titik mau mati rasanya. Saudara, tapi apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ini dia dialami? Yang Yesus lakukan adalah, saudara, dia makin sedih, makin takut, makin bersungguh-sungguh berdoa. Bagaimana pelarian kita? Apa yang kita lakukan ketika kita sedih, ketika kita ketakutan? Ada orang yang merasa sedih, kemudian dia makan banyak, pelariannya makan banyak. Yang laki-laki kalau sedih itu ngebut di jalanan, atau kalau sedih itu curhat di sosmed dan lain sebagainya. Ada orang yang sedih, ketakutan, dia menyakiti diri, melukai diri. Tapi Yesus ketika dia sedih, dia ketakutan, semakin sungguh-sungguh dia berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Bapak Ibu, ayo. Menyakiti diri itu bukan solusi. Saudara, ada orang yang sedih kemudian, wah aku malah shopping gila-gilaan, gesek kartu kredit, bayar nanti, nggak tahu pokoknya meluapkan kesedihan. Ada yang meluapkan kesedihannya dengan makan, ada yang dengan ngebut-ngebutan, ada yang nonton TV, ada yang tidur seharian. Tapi itu bukan solusi. Tapi ketika Yesus sedih, dia semakin memegang erat Bapaknya. Berdoa sungguh-sungguh. Dan dia taat kehendak Bapa. Bapa, kalau Engkau mau ambil cawan ini, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Gak mudah, saudara. Ketika kita sedih, kemudian kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan.
Biasanya ketika kita sedih, ketika kita ketakutan, orang beri nasihat kita mental. Orang memberi nasihat kita jangan sedih, ayo kamu harus bangkit. Dalam hati kita ngomong, kita berkata, ngomong enak gitu ya. Ngomong enak, ketika kita sedih, orang menasehatin apa? Mental. Semua menasehatin apa? Gak masuk di pikiran. Karena kita merasa, kamu gak ngalami apa yang aku alami. Kamu cuma ngomong tok, kamu gak ngalami apa yang aku rasakan. Saudara, tapi ketika Yesus sedih, dia taat kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Saudara, dan yang kedua, di Getsemani, Yesus menghadapi pengkhianatan. Pengkhianatan oleh muridnya, Yudas. Dikhianati itu sangat luka, sangat sedih. Saudara, ada orang yang mengkhianati pasangannya. Ada orang yang mengkhianati sahabatnya. Ada orang yang mengkhianati orang yang dia cintai. Dan itu menimbulkan satu luka yang dalam. Sehingga mungkin kita katakan seumur hidup aku tidak akan percaya lagi sama seorang pun. Saudara, tapi Yesus ketika dia dikhianati, dia mengampuni. Saudara, seberapa dalam orang itu mengkhianati kita. Kita mau belajar untuk mengampuni. Yesus alami itu di Getsemani dan dia melepaskan pengampunan. Saudara, Bapak, Ibu, apa yang saat ini kita rasakan, pengkhianatan semacam apa yang dilakukan oleh orang terdekat kita. Mungkin dia menusuk kita dari belakang, kelihatannya di depan manis, kelihatannya di depan kita baik, tapi di belakang kita dia menfitnah, di belakang kita dia menjatuhkan kita, dia menusuk kita dari belakang. Saudara, itulah realita hidup di dunia itu ya seperti itu memang. Saling tikung, saling menusuk. Tapi Yesus memberi kepada kita teladan. Ketika dia dikhianati, dia tetap mengampuni. Dan yang ketiga, ditinggal sendiri oleh murid-muridnya. Dia berkata kepada ketiga murid yang paling dekat, diam di sini, doa ya, berjaga-jaga dengan aku 1 jam aja, 1 jam aja. Tapi murid-muridnya tidur semua. Ketika serdadu-serdadu datang, mereka lari semua. Mereka meninggalkan Yesus sendiri. Saudara, apakah saat ini kondisi kita seperti itu? Tidak ada orang yang di sisi kita. Mereka semua lepas tangan. Mereka semua tidak, ketika kita membutuhkan support, justru mereka meninggalkan kita. Tidak mau tahu. Malu punya teman seperti kita nih. Malu punya kenalan seperti kita. Dan mereka meninggalkan kita sendirian. Di Getsemani, Yesus ngalami itu. Ketakutan, pengkhianatan, ditinggal sendiri. Dan kalau kita melihat, saudara, ada studi yang mempelajari kronologinya. Mulai dari H-1, persiapan Paskah, sampai Yesus mati. Saudara, menurut studi itu mengatakan di Getsemani itu sekitar jam 10 malam. Dan jam 11 malam Yesus dihadapkan di sidangnya Hanas. Hanas itu mertuanya Kayafas. Kayafas itu imam besarnya. Saudara, jam 11 malam itu Yesus ditangkap dan disidang. Jadi Bapak Ibu, jam 11 malam kemarin itu waktu kita tidur, 2000 tahun yang lalu Yesus itu ada di ruang sidang. Dan maraton. Jam 11 malam di sidang di Hanas. Jam 12 malam itu di Kayafas, imam besarnya itu yang sidang. Jam 5 pagi itu Yesus dioper ke persidangan Roma. Yang menjatuhkan hukuman mati yaitu persidangan Pilatus. Saudara, orang Yahudi itu kalau sudah punya karep ya, jam 5 pagi itu ruang sidangnya Pilatus digedor-gedor untuk supaya Yesus pagi-pagi jam 5 pagi itu sudah disidang di sana. Saudara, nah itu sepanjang malam itu Yesus disidang. Apa yang dialami Yesus disidang? Tuduhan palsu. Dia harus mengakui apa yang tidak pernah dia lakukan. Dia harus mengakui apa yang tidak pernah dia
katakan. Bahkan saudara, dia perkataannya, ajarannya itu semua dipelintir oleh ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Semua perkataannya itu dipelintir semua. Bapak Ibu pernah enggak kita itu ngalami tuduhan palsu? Kita enggak ngomong A tapi kita disuruh ngakui ngomong A. Karena apa? Perkataan kita dipelintir. Saudara, orang lain salah paham, sakit hati sama kita. Padahal kita enggak ngomong itu saudara, tapi perkataan kita itu dipelintir olehnya. Disalahartikan, udah dipelesetkan. Sehingga maknanya udah beda, dipelintir. Dan kita harus ngakui, iya kan? Kamu ngomong seperti itu kan? Kamu melakukan itu kan? Saudara, tuduhan palsu itu aduh luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesaya 53 mengatakan dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, itu dia tidak buka mulut. Pernah enggak kita itu dipelintir perkataan kita seperti itu? Dan ketika kita mau membuka mulut bersuara, saudara, orang katakan percuma, kamu mau ngomong apa percuma. Dia tidak akan dengar perkataanmu, dia tidak akan percaya perkataanmu, percuma. Saudara, kita tidak ada hak untuk membela diri. Udah difitnah gitu ya, udah disuruh mengakui tuduhan palsu, sudah disuruh mengakui apa yang tidak kita katakan, apa yang tidak kita lakukan. Kemudian kita tidak punya kesempatan untuk bela diri. Kita tidak punya kesempatan untuk buka mulut. Percuma, kamu ngomong apa aja tidak akan dipercaya. Saudara, semakin kita bicara, semakin kita berusaha membela diri, semakin kita disudutkan. Saya rasa Bapak Ibu pernah ngalami ini. Saudara, dan itu hal yang menyakitkan. Yesus ngalami itu, tuduhan palsu. Kemudian vonis yang tidak adil. Loh kok seperti ini? Aku tidak melakukannya. Kenapa aku harus dijatuhi hukuman salib yang mengerikan seperti ini? Saudara, vonis yang tidak adil itu mungkin diperlakukan pada kita. Kenapa kok tidak ada yang bela aku? Kenapa aku mengalami hal yang tidak adil seperti ini? Saudara, Alkitab mengatakan di kitab Ratapan, kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Tuhan tahu, Tuhan melihat. Tapi terkadang memang Tuhan mengizinkan kita ngalami hal yang gak adil. Tuhan gak adil Tuhan. Kenapa suamiku tuh orang baik, orang jujur tapi malah diperlakukan seperti ini. Vonis yang gak adil itu dialami oleh Yesus. Saudara, dan kalau kita melihat di pengadilan itu dia mulai dicambuk, disiksa. Saudara, dia mulai dicambuk habis-habisan. Alkitab itu sampai mengatakan itu ya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dia dicambuk begitu rupa, begitu buruk rupanya. Kata buruk itu, bahasa Ibraninya itu miskat, rusak, hancur, cacat. Saudara, itu dibuat bukan hanya luka, tapi cacat permanen, hancur. Seperti bukan manusia lagi. Ngeri. Itu yang dialami oleh Yesus, siksaan seperti itu. Saudara, ini Yesaya 53. Bangsa Yahudi itu menghindari membaca kitab Yesaya 53. Karena di sepanjang kitab Yesaya 53 itu menceritakan tentang penderitaan Mesias. Orang Yahudi mereka punya pola pikir Mesias itu agung, Mesias itu mulia, Mesias itu membebaskan orang Israel dari belenggu, dari penjajahan, dari penderitaan. Kenapa Mesias harus menderita? Enggak, Mesias itu melepaskan umatnya dari penderitaan.
Saudara, dan rabi-rabi Yahudi, mereka kalau membaca kitab Yesaya, itu selalu mereka menghindari Yesaya pasal 53 itu. Skip, dilewati. Karena mereka tidak mau Mesiasnya itu Mesias yang menderita. Saudara, nah itulah sebabnya saudara kalau saudara baca Kleopas itu ya, Kleopas saksi kebangkitan. Itu mereka bingung kenapa Mesias itu harus menderita. Padahal kita percaya bahwa kita menaruh harapan bahwa mereka Mesias itu memberi harapan pada kita akan kebebasan. Saudara, membebaskan dari penderitaan. Tapi kenapa dianiaya, disalib, mati? Saudara, tapi ini yang dibaca oleh Sida-Sida di Ethiopia. Di dalam Kisah Rasul pasal 8. Sida-Sida itu membaca Yesaya 53 ini dan bertobat. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Saudara, Sida-Sida itu waktu baca kitab Yesaya 53 itu dia bingung. Siapa tuh nabi ini? Siapa ini orang yang punya penderitaan seperti ini? Saudara, dan Filipus itu menginjili. Itu adalah Mesias. Saudara, mungkin kita tidak mengalami siksaan secara fisik seperti itu. Tapi psikis kita yang disiksa. Saudara, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam pertemanan, dalam pelayanan, mungkin di dalam keluarga. Ada orang itu yang menyiksa kita secara psikis. Rasanya hancur, rasanya remuk. Saudara, Yesus ngalami semuanya itu untuk kita. Dan dia dihina, dihindari orang. Alkitab itu mengatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu, apakah kita ngalami penghinaan seperti ini? Penghinaan sehingga teman-teman kita itu malu kalau kamu kenal sama itu? Enggak kenal. Kamu kenal sama itu? Enggak kenal. Saudara, sehingga rasanya teman-teman kita itu menghindari kita. Malu punya teman seperti kita, itu malu. Saudara, apakah kita ngalami seperti ini? Dihina, dihindari orang. Yesus ngalami semuanya itu ketika di sidang. Saudara, tidak ada orang yang menyertai dia. Murid-muridnya tidak ada. Bahkan kalau kita melihat yang terakhir, dia dicambuk, dia dilukai, sampai dibuat cacat seperti itu. Ada orang itu yang perkataannya tajam seperti cambuk ya, ada gitu. Ya, gitu ya. Nggak pernah ngomong tapi sekali ngomong itu nyelekit gitu ya. Sampai sekarang ini masih bekas. Bapak Ibu lepaskan pengampunan. Bapak Ibu lepaskan pengampunan. Ayo, Yesus itu dicambuk sekujur tubuhnya untuk kita. Kalau kita ngalami perkataan-perkataan yang menyakitkan bagaikan cambuk yang menusuk hati kita, menghancurkan kita, lepaskan pengampunan. Saudara, terakhir Via Dolorosa, jalan penderitaan. Itu 600 meter. 600 meter itu panjang apa enggak ya? Gitu ya. Enggak sampai 1 kilo, 600 meter. Via Dolorosa. Tapi Yesus sudah dicambuk begitu rupa, tubuhnya udah hancur dan dia harus pikul salib yang berat. Saudara, mengikut Yesus itu harus memikul salib. Via Dolorosa itu jalan penderitaan. Endingnya itu Golgota. Kalau Yesus itu tahu, dan memang Yesus tahu endingnya itu Golgota.
disalib di sana. Tapi dia mau setia taat pikul salibnya itu dan dia mau taat. Dia pikul salibnya walaupun dia tahu endingnya itu Golgota. Kalau kita tahu ending kita itu Golgota, masihkah kita setia memikul salib kita? Masihkah kita setia? Saudara, jadilah seperti Simon Kirene. Simon Kirene itu dipaksa mikul salib. Ayo angkat, ayo pikul. Dan dia itu mikul salib, dia ngikutin langkah-langkah kakinya Yesus. Yesus sedang sempoyongan sekarat. Harusnya ya kalau Bapak Ibu lihat di pasar-pasar, ya pasar tradisional, orang yang ngangkut beras, sekarung itu ya. Dia selalu berkata apa? Panas gitu. Supaya semua lewat semua, supaya dia bisa jalan dengan cepat. Segera dia jalan dengan cepat, mikul beras itu dengan berat gitu ya. Supaya cepat ditaruh bebannya itu, berasnya itu. Tapi Simon Kirene yang mengikuti langkah Yesus. Pelan gitu. Berat. Endingnya Golgota. Saudara, kalau dia tahu endingnya itu Golgota. Kalau kita tahu endingnya itu Golgota, mau enggak kita terus memikul salib? Kalau Yesus, dia berkata, stop, gak tahan aku. Stop, gak tahan aku, udah selesai aja. Lah Yesus punya sifat seperti kita yang suka motong gak ke gereja, motong gak pelayanan gitu ya. Motong gak ke gereja, motong gak pelayanan. Aduh Bapak Ibu, dosa kita gak akan diampuni. Untuk Yesus itu setia sampai Golgota, bahkan sampai akhir. Kalau Yesus itu punya sifat motong seperti kita, lah karena berat lah karena cambuknya terlalu tajam, lah karena dia nyambuknya brutal, gak karu-karuan. Saudara, kalau Yesus itu punya beribu-ribu alasan, akhirnya dia motong, stop sampai di sini aja. Dosa kita tidak lunas dibayar. Saudara, tapi dia setia karena dia mencintai kita. Dia setia memikul salib sampai akhir. Karena dia setia pada kita. Cinta kepada kita. Untuk menebus dosa kesalahan kita. Kadang-kadang kita itu memandang rendah korban Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, karena mungkin kita sejak dari kecil Kristen ya. Karena kita sejak dari masa muda kita Kristen, sejak dari kecil kita Kristen. Mungkin ada orang yang sejak dari umur 9 tahun, sejak dari sekolah minggu udah dibaptis. Dan dia hidup di keluarga Kristen, dia merasa Jumat Agung itu bukan hari istimewa. Korban Yesus itu biasa saja. Tapi Bapak Ibu, saya akan berikan satu ilustrasi. Mungkin kita mengatakan, aku tuh bukan berzina, aku tuh bukan pembunuh, aku tuh orang baik-baik. Dilahirkan dari keluarga pendeta, dididik dalam didikan Kristen yang luar biasa. Jadi korban Yesus itu biasa aja, karena aku tuh orang baik-baik. Tapi saya akan berikan satu ilustrasi yang menutup khotbah ini. Saudara, ada seorang yang bekerja di satu perusahaan besar. Karena begitu lama dia bekerja di sana, dia tahu cara ngambil korupsi uang perusahaan secara itu ya, tidak sedikit tapi rutin gitu. Dia bisa tahu kelemahan sistem di sana sehingga dia bisa ambil uang itu dikit tapi rutin. Saudara, dikit tapi rutin dan enggak ketahuan. Bertahun-tahun dia lakukan dan tidak ketahuan. Saking canggihnya, pinternya dia. Saudara, sampai satu kali perusahaan itu mengadakan audit yang sangat ketat. Ketika diaudit, kena dia. Dia korupsi puluhan juta, kena dia. Pernah enggak kita punya rekan kerja yang menggelapkan uang perusahaan gitu ya. Yang pakai uang perusahaan, pernah enggak? Saudara tahu ya akibatnya itu apa. Nah, saudara, dan ketika dia kena gitu, panggil oleh pimpinan, benar kamu menggelapkan sekian ini. Dia hanya tertunduk. Iya Pak. Ya udah, kamu pulang dulu.
Saudara, deg-degan kan? Waduh, alamat. Udah dipecat, pasti akan dipenjarakan, dipidana, dipenjarakan. Karena apa? Puluhan juta, banyak sekali. Dikit gak konangan. Tapi kalau gak konangan terus dipengno, ya diakumulasikan ya akhirnya jadi banyak. Saudara, dan ketika dia pulang, mereka rapat. Saudara, orang mengatakan apa? Harus dipidana, harus dipenjara. Bukan hanya sekedar dipecat toh, harus dipenjara. Saudara, itu namanya supaya kasih pelajaran sama karyawan yang lainnya untuk disiplin, untuk tidak pakai uang perusahaan. Tapi anak bos itu berkata apa? Ampuni, dia ini punya keluarga, diampuni, kasih kesempatan. Oh enggak bisa. Lah kalau gitu caranya nanti itu kasih contoh yang lain-lainnya untuk korupsi uang perusahaan. Kalau gitu caranya itu namanya tidak adil. Harus dipidana, harus dipecat. Tapi anaknya bos berkata apa? Anaknya pimpinan berkata apa? Ampuni. Gak bisa gitu. Kalau enggak bisa, aku yang akan menanggungnya. Saudara, besok pagi orang ini datang ke kantor, dia udah hopeless. Ya. Dia pergi ke kantornya itu dengan rasa malu yang luar biasa, dia mau beresin barang-barangnya, kan gitu kan. Setelah dia beresin barang-barangnya, kamu dipanggil pimpinan. Aduh, alamat itu ya. Aku bukan hanya akan dipecat, tapi aku juga akan dijatuhi itu, dipecat gitu. Saudara, dan apa yang terjadi? Pimpinan berkata, Big Boss berkata, kamu memang salah, tapi aku mengampuni kamu. Aku tidak akan memenjarakan kamu. Aduh, luar biasa. Terima kasih bos, terima kasih pak, gitu ya. Kamu tidak akan dipecat. Aduh, terima kasih. Itu namanya rahmat. Saudara, ada tak orang yang korupsi puluhan juta, di situ nggak dipecat itu ada enggak? Gitu. Kamu udah dipecat, kamu tetap bisa ada di tempat ini. Aduh pak, terima kasih banget pak, terima kasih banget. Seumur hidup saya akan hutang budi sama bapak. Terima kasih banget. Aku akan menaikkan posisimu. Hah? Kaget lagi. Naikkan posisi. Dia pikir turun jabatan ya, jadi OB atau apa. Naikkan posisimu. Jabatan. Apa? Menggantikan posisi anakku. Hah? Nih, kamu duduk di kantornya anakku. Kamu menggantikan jabatannya. Dia diperlihatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh anak bos gitu ya. Dia duduk di kantornya anak bos yang melihat fasilitasnya kantornya yang begitu mewah. Itu nanti mobil kantor yang biasa dipakai oleh anak bos, kamu pakai. Semua fasilitas yang dipakai oleh anak bos, oleh anakku, kamu yang pakai. Wow, luar biasa Tuhan. Pak, seumur hidup saya Pak, saya akan mengabdi pada perusahaan ini Pak. Saya berterima kasih Pak. Sujud-sujud nangis. Di tengah-tengah sujud-sujud nangis, saudara, apa yang terjadi? Sekarang kamu lihat ke jendela. Buka ke jendela. Dari jendelanya itu, anak bosnya itu diborgol. Itu anakku. Dia menggantikan kamu. Menggantikan posisimu. Kesalahan yang sudah kamu buat. Kamu korupsi uang perusahaan itu berapa puluh juta. Harusnya kamu yang diborgol, yang masuk ke mobil tahanan itu. Tapi anakku yang menggantikannya. Karena semua direksi itu berkata bahwa setiap kesalahan harus dapat hukuman. Dia menggantikan kamu. Dan kamu menggantikan posisinya. Saudara, kita itu di posisi seperti itu. Kadang-kadang kita merasa, aku tuh orang baik Tuhan, aku orang baik. Sadarkah kita bahwa ketika kita itu iri sama seseorang, ketika kita tahu cara berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, Alkitab berkata itu sudah berdosa. Saudara, dan setiap kali kita punya negatif thinking sama seseorang, prasangka buruk sama
Itu dosa. Dosa yang kecil, yang nggak kelihatan di pikiran. Itu kalau dipingkan, itu kalau diakumulasikan itu sama seperti ini. Korupsi uang perusahaan. Sedikit, nggak kelihatan, nggak terasa. Sedikit. Tapi ketika diaudit besar. Saudara, ketika dia diadili, dia harus bertanggung jawab. Tapi diampuni, bukan hanya diampuni. Kamu boleh tetap kerja di sini. Bukan hanya tetap boleh kerja. Kamu ada di posisi di mana anakku berada. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kita. Itulah amazing grace yang Tuhan sediakan bagi kita. Lah kalau kita itu orang yang gak tahu malu gitu ya saudara. Orang yang malu gitu. Besoknya kita kerja, duduk di ruangannya bos, di ruangannya anak bos, AC-nya kurang dingin terus kita ngomel gitu ya. Iki piye toh AC kok kayak begini? Katanya kantor anak bos, kantor eksekutif tapi kok AC begini? Ngomel, meja berdebu sedikit ngomel, marah. Katanya fasilitas begini tapi kok seperti ini? Saudara, itukah kita? Kalau kita kurang mendapatkan padahal Tuhan itu sudah memberikan semua fasilitas yang luar biasa pada kita. Tapi ketika kita merasa doa kita nggak dijawab Tuhan sedikit, kita ngomel, kita marah. AC nggak dingin sedikit, kita ngomel, kita marah. Meja debu sedikit, kita ngomel, kita marah. Harusnya kita itu ada di ruang tahanan. Harusnya kita itu yang mati di kayu salib. Tapi Yesus itu menebus kita. Bukan hanya menebus, bukan hanya mengampuni, tapi kita menjadikan kita anaknya. Saudara, itu anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau doa kita itu belum dijawab oleh Tuhan, kalau kita masih dalam pergumulan, jangan sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit komplain sama Tuhan. Atau kita berbuat dosa lagi. Wis, gak apa-apa wis, berbuat dosa lagi, terikat sama pornografi lagi, terikat sama rokok lagi, terikat hal yang fana itu. Saudara, itu bodoh, itu tidak tahu malu, itu tidak tahu diri. Bapak Ibu, seperti yang tadi kita melihat itu, haruskah Yesus disalib untuk yang kesekian kalinya karena perbuatan bodoh kita. Sebagai kesimpulan, apakah saat ini kita menghadapi Getsemani, rasa takut, pengkhianatan, ditinggalkan, atau kita menghadapi pengadilan, tuduhan palsu, ketidakadilan, siksaan verbal dan psikis, atau saat ini kita seperti orang yang mikul salib, berat Tuhan, aku pikul salib ini berat seperti Via Dolorosa. Apapun yang saat ini kita hadapi, mari lalui bersama Yesus. Endingnya adalah kemenangan. Golgota itu adalah kemenangan kita. Mari kita bangkit berdiri. Hancur menderita, tubuhmu tersiksa, sengsara kau terima, Sengsara kau terima, hina dipikulnya. mari sama-sama kita mempersiapkan hosti dan anggur kita untuk masuk dalam perjamuan. Untuk selamatkan manusia. Hilurnya, Ada yang belum menerima hosti? hilurnya, sembuhkanku, selamatkan.
pada malam ketika Yesus diserahkan, Dia mengangkat roti itu, memecah-mecahkannya, memberikan kepada para rasul-Nya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu." Betapa aku merindukan untuk makan Paskah ini bersama-sama dengan engkau. Itu adalah Paskah terakhir yang dilakukan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari sama-sama kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan itu tinggi. Ini adalah darah Kristus yang menebus segala kesalahan, kutuk, kelemahan, dan dosa kita. Sehingga kita mendapatkan pendamaian untuk menuju kepada Bapa di surga. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bilurnya. Kasih ya Tuhan buat korban-Mu di kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau setia menanggung semuanya itu untuk kami. Terima kasih untuk harga yang telah Kau bayar untuk kami. Tuhan, betapa besar kasih-Mu bagi kami. Ajari kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Ajari kami untuk menghargai kurban-Mu di salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sidang jemaat sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tekun melakukannya, maka diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan studimu dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini, setiap hari sampai Maranatha. Semua kita yang percaya katakan amin. Selamatkan hidupku.
salibmu begitu besar, kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan